bacaan daripada 2 minggu yang lalu terkait tentang adab dan etika bergaul. Di sini pengarang kitab Syekh Muhammad bin Umar Bahrok Al-Hadrami Asy-Syafi'i berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapa-siapa yang melakukan kebaikan kepada kamu maka balaslah, minimal seimbang balasannya. Jadi kalau ada saudara, ada tetangga, ada sahabat ya memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya kita balas kebaikannya. Wa iza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Itu begitu aturannya. Kita kalau bergaul begitu. Orang ya teman kita, saudara kita, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Seandainya kita kagak mampu membalasnya, minimal kita doain. Kita doain. Ya, dengan ucapan jazakumullah khairan kasiro, jazakumullah ahsanal jaza. Itu etika, begitu adabnya. Jadi kalau kita punya saudara, punya teman memberikan sesuatu kepada kita, nah itu kita terima. Dan biasanya kalau bisa suatu saat nanti kalau kita ada rezeki, kita balas kebaikannya. Kalau tetangga bawain jeruk, suatu saat kalau kita punya rezeki, nanti kita bawain lagi. Apaan? Anggur. Nah begitu. Kalau ada tetangga kita bawain anggur, nah suatu saat kita ada rezeki, bawain lagi pisang. Minimal yang sama. Itu namanya saling berhadiah. Insya Allah tambah cinta. Kalau kita kagak punya, jangan dipaksain, nggak usah. Minimal kata Nabi, balas dengan doa. Bagaimana doanya? Kita doain dengan ucapan jazakumullah khairan kasiro, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang setimpal buat kamu. Allah nanti akan memberikan gantinya yang lebih baik lagi. Itu doain begitu. Kalau ada orang ngasih kepada kita, kita bilang terima kasih. Mudah-mudahan Allah ganti rezekinya yang lebih banyak, lebih berkah lagi. Itu doa minimal. Jangan kita doa aja nggak mau diberikan sesuatu sama orang lain, ngucapin alhamdulillah enggak, mengucapkan terima kasih enggak. Nah ini berarti orang ini enggak tahu etika bergaul. Tuh, jadi minimal kalau kita kagak mampu suatu saat membalasnya, kita doain aja. Ya, itu doa kata Nabi insya Allah sudah sama nilainya dengan kita memberikan balasan yang terbaik buat orang yang sudah memberi kepada kita. Nah ini hadisnya nih. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Wa tasafahu, kemudian bermusafahahlah kamu. Disuruh berjabatan tangan. Ya, kita kalau ada teman datang, jabatan tangan. Ini musim normal. Ya, lagi musim normal. 2 tahun ini kita kan ya tahu sendiri ada pandemi COVID-19 sehingga musafahah hilang begitu aja. Ya, jadi jarang orang yang bermusafahah, dari jauh aja. Ya, begini. Tapi ini hadis kita manfaatkan dan kita amalkan ya saat-saat sudah normal. Ya, jadi kalau udah normal itu kita kembali lagi. Ya, kita biasakan musafahah. Karena musafahah termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya musafahah Bapak Saudara? Nah itu kata Nabi, ya yazhabil ghillu min qulubikum. Maka dengan kita bermusafahah, rasa kedengkian ya itu akan hilang dari hati kamu. Kita nih Bapak Saudara kalau bermusafahah itu ya tangan yang bermusafahah, hati bermain. Sehingga dengan kita bermusafahah, hati yang misalnya kurang suka, ada sifat enggak demen, dengki, hasud akan hilang. Itu namanya musafahah. Makanya artinya begitu besar yang namanya musafahah. Kita nih ya seandainya suka enggak sama orang,
benci sama orang. Nah, dengan kita musafaha, otomatis rasa kedengkian di dalam hati kita itu sudah hilang dan sirna. Ya, jadi kata Nabi, dengan kita musafaha, masa rasa kedengkian ya yang ada dari hati kita itu akan hilang. Wa tahadu tahabu. Kemudian kata Rasulullah, tahadu, saling berhadiahlah kalian, mudah-mudahan tambah cinta. Tuh, jadi kita kalau saling berhadiah tambah cinta. Ya, teman ngasih sesuatu, nanti kita lagi punya rezeki kita ngasih sesuatu. Tetangga yang nganter sesuatu, suatu saat kita pun lagi ada rezeki nganter lagi. Saudara sama saudara begitu juga. Nah, ini hadiah yang kita berikan, insya Allah akan memberikan rasa kecintaan di antara kita. Ya, tahadu tahabu, itu hadis tuh. Ya, saling berhadiahlah kalian, maka insya Allah kalian tambah cinta dan tambah sayang. Wa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, dan tidak ada dari dua orang Islam yang saling bertemu kemudian dia berjabatan tangan, illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa, kecuali dosa-dosa keduanya akan diampunkan sebelum keduanya berpisah. Kita nih misalnya kumpul, kita berjabatan tangan, bermusafahah, sebelum kita tinggalkan tempat ini dosa kita udah diampunin semuanya. Tuh begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ataitumul buyuta fastazinu, apabila kamu ingin datang berkunjung ke rumah orang lain, maka minta izinlah kamu ketika mau masuk rumah. Ini namanya adab, etika. Jadi kalau kita pengen ke rumah tetangga kita, ya mau bertamu, nah itu minta izin. Biasanya kita ucapkan apa? Salam, assalamu alaikum. Nah itu begitu. Kalau udah dijawab waalaikumsalam, jawabnya waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, jangan. Tuh, kadang-kadang kita jawab salam aja masih salah. Assalamu alaikum. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, bukan. Kadang-kadang kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jangan waalaikumsalam. Nah kalau kita udah diperintahkan untuk masuk, silahkan kita masuk. Nah itu etikanya. Ya, kita mengucapkan salam. Fa in uzina lakum, kalau seandainya kamu udah diizinkan, padkhulu, maka masuklah. Wa illa, kalau seandainya tidak diizinkan, farji'u, pulang lagi balik. Nah itu begitu. Iya, kalau seandainya kita nggak diizinin, ya kalau kata yang punya rumah, mohon maaf, ya saya lagi sibuk, ya udah pulang lagi. Ya, kita udah bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, silahkan masuk, kita masuk. Mohon maaf ya, jangan masuk di luar aja. Ya udah di luar aja kita. Nah itu memang begitu etikanya. Nggak boleh kita tanpa seizin yang punya rumah masuk aja. Nah itu nggak boleh. Ya salah kita. Nah itu jadi kita minta izin terlebih dahulu. Kalau seandainya diizinkan untuk masuk ke rumah tersebut, silahkan kita masuk. Tapi kalau seandainya tidak dapat izin, maka pulanglah kita, balik lagi. Wa man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim, siapa-siapa yang melihat ya di dalam satu rumah ya orang lain tanpa seizinnya, faqad halalahum ayyabqau ainahu, maka boleh mereka itu dicolok matanya. Tuh, jadi kalau seandainya ada orang tanpa seizin masuk aja, ngelihat isi rumah yang ada di dalamnya tanpa seizinnya, itu halal, dibolehkan colok matanya. Tuh, iya. Karena nggak dapat izin, makanya kita nggak berani. Kalau belum diizinkan masuk, diri aja di depan sana. Lah kok bapak nggak masuk? Ya belum diizinin. Nah, udah Pak, silakan masuk, kita masuk. Jangan belum disuruh masuk, udah masuk aja ke rumah orang lain. Nah, udah lihat ini, lihat itu. Nah, itu nggak boleh. Mata dosa melihat isi rumah yang ada ya tanpa ya izin daripada yang punya rumah. Ya apalagi ngelihat keluarganya
ntar ada istrinya, ada anaknya, kita tanpa seizinnya masuk aja, itu nggak boleh. Halal, matanya dicolok. Seperti itu ya. Jadi kita minta izin dulu. Kalau udah dapat izin, silahkan masuk ke rumah tersebut. Ini etika di dalam bergaul. Nggak boleh masuk sembarangan aja. Kecuali kali kita udah biasa, udah temen deket kali. Ya kata yang punya rumah, udah pada nggak usah pakai begitu, masuk aja. Nah itu beda. Tapi tetap sebenarnya kita kalau mau masuk ke rumah seseorang harus minta izin. Takutnya nanti sahibul baitnya mungkin lagi nggak berpakaian rapi, ya auratnya terbuka. Nah itu nggak boleh makanya. Ya sehingga kalau kita udah minta izin, nah mungkin udah dapat izin. Kalau belum dapat izin jangan dulu. Kan kadang-kadang ada sahibul baitnya, mungkin dia menggunakan pakaian yang belum rapi, auratnya belum tertutup. Karena di dalam rumah kadang-kadang dia ya pakaiannya nggak tertutup auratnya. Nah ketika ada tamu dibilang tunggu sebentar, mungkin dia ya ambil pakaian dulu yang rapi baru keluar. Nah kalau kita udah masuk aja, nanti kita ngelihat sesuatu haram hukumnya. Nah makanya boleh dicolok matanya. Nah itu seperti itu. Wa man tasamma'a li hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi uzunaihi ar-rasas al-muzab yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang sempat mendengarkan omongan-omongan orang lain sementara orang lain tidak suka kalau omongannya bisa didengar sama orang lain, maka nanti dua telinganya akan disiramin dengan timah yang sudah dipanaskan oleh api neraka di hari kiamat. Tuh begitu. Jadi kita nggak boleh nguping, nggak boleh. Ada orang lagi bicara kita nguping. Kalau seandainya orang itu tahu omongannya didengar sama kita, dia marah, maka nanti ini telinga kita akan dimasukkan ter yang terbuat dan dipanaskan dari api neraka di hari kiamat. Nah itu berat hukumannya. Ya makanya ini telinga nggak boleh suka nguping, dengerin omongan orang lain yang kalau orang lain itu tahu maka mereka tidak suka. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang ngobrol, kita ya mau masuk ke situ izin dulu. Mohon maaf, bolehkah diizinkan saya datang kemari? Ya kalau kata orang yang lagi ngobrol serius, mohon maaf nanti dulu ya. Nih tanggung nih lagi ngobrol. Nah berarti itu omongannya rahasia, dia berdua. Kita nggak boleh mendengarkan. Jangan kita masuk aja, nyampur aja. Nggak boleh tuh Bapak Saudara. Iya, apaan sih sama gua pakai rahasia. Ini nggak boleh begitu. Ya. Jadi itu etikanya. Tapi kalau dibilang sini silakan kita ngobrol aja langsung, nggak apa-apa kok ini masalahnya. Tapi kan ada hal-hal yang lagi dibicarakan mungkin rahasia. Ya, ada tamu nih, mungkin dia lagi cerita terkait tentang ya urusan dia. Tiba-tiba tamu datang lagi. Ya kata yang sahibul bait, mohon tunggu dulu ya, ditanggung lagi ngobrol. Nah mungkin itu obrolan kagak boleh didengar sama orang lain. Nah seperti itu. Kita sebagai tamu tunggu dulu di depan, jangan langsung masuk aja. Nah nanti kalau itu tamu yang di dalam sudah ngobrol selesai, ya baru kita panggil, ayo sini silakan masuk. Nah begitu, karena ada ya omongan-omongan yang tidak pantas dan layak didengar oleh orang lain. Bahkan kalau didengar orang itu nggak suka. Wahum lahu karihun, mereka itu nggak suka kalau dengar omongan yang orang lain. Nah sekarang kalau kita berusaha nguping, ingin mendengarkan ya omongan tersebut, maka nanti telinga kita di akhirat akan dituangin sama air panas ter yang sudah dipanaskan dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yahillu man'uha. Ada 3 macam yang tidak halal untuk kita tolak nih. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Wan nasu fiha syuraka'u, sementara manusia di dalam ya yang 3 macam itu berserikat boleh memilikinya. Mana? Al-ma'u, air. Yang kedua wal milhu, garam. Yang ketiga wan naru, api.
Ini air, garam sama api milik bersama. Jadi kalau ada orang lagi kesusahan, kagak punya air, boleh minta sama tetangga. Ya, bagi air dong seember. Ya, mungkin ya di rumahnya sumber airnya lagi mampet. Nah, itu kita jangan kagak kasih. Berikan, sebab air ini adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita punya, kemudian orang lain butuh, kita nggak kasih, dosa. Itu namanya alma. Sama dengan garam. Kalau ada orang minta garam, kasih. Ya, jangan sampai nggak dikasih, kita punya. Ya, berikan. Nah, yang satu lagi api. Kalau dulu kan kadang-kadang orang ada yang minjem api, ya, minta api. Nah, ini 3 jenis barang ini termasuk ya milik bersama. Sehingga jangan sampai kita menolak kalau ada orang minta sementara kita punya air, orang minta butuh dengan air, kalau kita nggak kasih dosa. Ya, garam begitu juga, dan api. Paman saqa musliman syurbatan min ma'in, siapa-siapa yang memberikan 1 gelas air kepada orang muslim, haitsu yujadul ma, di mana memang air itu ada, pakaan nama a'taqaraqobatan, seakan-akan pahalanya dia memerdekakan 1 budak, ya, 1 hamba sahaya. Ada orang ngasih air, orang itu butuh dan dia punya emang air ada, ya, banyak di rumahnya air, dikasih. Jangankan banyak, segelas air minum yang diberikan buat orang lain itu pahalanya besar, seperti ya seseorang itu pahalanya memerdekakan 1 budak, ya, 1 hamba sahaya. Waman saqa mu'minan syurbatan min ma'in, dan siapa-siapa yang memberikan yaitu air minum, segelas air minum yang diberikan, haitsu la yujadul ma, di mana saat itu air susah didapatkan, air lagi pada susah, ada orang butuh, kita kasih segelas air saja, pakaan nama ahya nafsan, seakan-akan dia sudah memberikan kehidupan 1 nyawa manusia. Tuh, lagi susah, air lagi susah, ada orang butuh banget nih, ya, sama air segelas doang kita kasih, itu pahalanya seperti kita menghidupkan 1 jiwa manusia. Itu pahalanya sangat besar. Tapi kalau tadi air banyak, ya, di mana-mana ada, tapi ada orang minta, kita kasih segelas diminum, itu pahalanya sama seperti orang yang memerdekakan ya hamba sahaya. Wa man a'tonaron, siapa-siapa yang memberikan api, pakaan nama tasodakoh, seakan-akan dia bersodakoh, bijami ima andojat tilkan naru, dengan semua cahaya yang ada di api tersebut. Kadang-kadang ada orang minjem api, kalau dulu kan masih banyak tuh yang model minta api, ya, tapi kalau sekarang memang udah nggak ada lagi. Kalau dulu di kampung-kampung masih banyak tuh yang minta api, ya, dia mau masak api nggak ada, ya minta tuh. Ya, minta dulu korek, ya, korek tuh biasanya. Nah, seperti itu pahala juga, Bapak, Saudara. Min lahmin au khubzin, ya, au qahwatin, ya, baik dari daging, dari roti, atau dari qahwah, ya, fadilatuhu lahu, maka fadilahnya itu seperti dia. Ada orang mau masak daging, ya, atau memasak roti, atau menyeduh kopi, kan perlu ada apinya tuh, ya. Sekarang kita ngasih apinya doang, pahalanya sama seperti bersedekah daging, seperti bersedekah ya roti, atau seperti bersedekah ya secangkir kopi, padahal apinya doang yang kita kasih. Masya Allah, tuh kalau kebaikan bisa aja. Makanya kalau di Masjid Nabawi itu, Bapak Saudara, ya, kita perhatiin ada orang ingin melakukan kebaikan, itu banyak caranya. Kita lagi sholat, ya, kadang-kadang nunggu waktu sholat, apalagi Jumat, itu kadang-kadang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau namanya sholat Jumat jam 11 orang udah penuh banget, jam 9 udah pada datang, jam 9, jam 10, padahal waktu ntar jam 12 masih lama, ya, tapi jam 11 udah full, udah penuh. Ada orang yang baik, kadang-kadang ngasih segelas air zam-zam,
Ya, diambil tuh. Dia adakan gelas tuh kan kalau di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan gelas sudah disiapkan, tinggal diambil, dituangin, dikasih. Itu kebaikannya besar banget, pahalanya gede. Padahal cuma memberikan air ya Zam-Zam, segelas air Zam-Zam. Yang memang air Zam-Zamnya nggak beli, tinggal ada di situ. Gelasnya pun udah ada di situ. Ya, cuma kita memberikan. Kadang-kadang kita lagi ngaji, ada yang datang. Ya tahu-tahu dikasih aja air Zam-Zam. Tuh, itu orang mau memberikan kebaikan begitu. Ada lagi minyak wangi. Ya, kita diolesin minyak wangi. Itu pahala juga Bapak Saudara. Gede pahalanya. Kita mau sholat, kita punya minyak wangi. Ya, tahu-tahu kita berikan kepada ya jamaah yang sedang menunggu sholat. Nah, itu sama. Ganjaran pahalanya Masya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan banyak sekali. Kalau kita mau ya lakukan, bisa semuanya. Apalagi yang namanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kalau bisa jangan sampai kita lupakan waktu-waktu kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang berbuat baik di Masjidil Haram nilainya 1 berbanding 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1 berbanding 1.000. Tuh, jadi ngasih air Zam-Zam aja itu sama seperti kita memberikan 1 gelas air Zam-Zam, 100.000 gelas air Zam-Zam di Masjid Nabawi, ya di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi sama seperti kita memberikan 1.000 gelas air Zam-Zam. Tuh, 1 tuh dikalikan dengan 100.000 atau 1 dikalikan dengan 1.000. Kan perbedaannya begitu emang. Ya, jadi begitu besar nilai pahala yang Allah berikan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Jadi padilahnya begitu Bapak Saudara. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha ala nafsihi baba mas'alatin min ghairi hajatin fatahallahu alaihi baba faqatin. Siapa-siapa yang membukakan atas dirinya pintu ngemis minta-minta tanpa ada hajat, maka Allah akan bukakan pintu kepakiran. Jadi jangan sekali-kali kita minta-minta ngemis ya tanpa ada hajat yang darurat. Kalau udah darurat banget, kalau kita kagak minta, kita bisa mati. Nah itu boleh dah. Tapi kalau kita nggak hajat banget, uang masih ada cukup untuk makan 1 hari ini, sekarang kita ngemis, maka nanti Allah bukakan pintu kepakiran kepada orang yang mengemis tersebut. Tuh, jadi orang ngemis itu nggak boleh dosa. Kalau kita ya dari pintu ke pintu modalnya cuma assalamualaikum minta-minta, ya itu hukumnya haram, dosa. Kecuali orang yang udah darurat banget. Ya kalau dia masih punya ya untuk bertahan hidup 1 hari diminta di hari itu, haram, dosa. Ini kadang-kadang banyak orang ngemis begitu. Padahal di rumahnya ya ada yang bilang, Ustaz ini orang di rumahnya kaya, di kampungnya ada kulkas, ya kulkasnya dingin lagi. Ya tuh begitu. Ya ada televisi. Tapi ketika dia masuk ke kota Jakarta, dia ngemis. Tuh dalam Islam nggak boleh, ya haram hukumnya. Makanya Nabi bilang kalau ada orang kerja mencari kayu bakar, ya dicari tuh kayu bakar, ranting-ranting kayu bakar, ya kemudian dikumpulkan dijual, berapapun hasilnya itu nilainya lebih bagus kebanding dari dia ngemis. Tuh berapapun yang didapatkan, ya dari hasil kerjaannya sendiri itu halal. Dan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kebanding daripada orang yang ngemis minta-minta hanya modalnya assalamualaikum dari 1 pintu ke pintu yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi Islam mengajarkan kepada pemeluknya nggak boleh malas, disuruh bekerja. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ngemis tanpa ada kebutuhan yang darurat, nah itu hukumnya dosa, haram. Bahkan Allah malah membukakan pintu kepakiran buat dia. Semakin dia banyak ngemis, semakin miskin dia, bukan semakin kaya.
Tuh, begitu ya. Jadi pantangan tuh. Kecuali kalau ada orang udah darurat banget. Kalau hari itu dikagak minta dia bisa mati. Ya, nah itu boleh. Ya, karena mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Kita kelaparan nih, ya tanpa kita minta kita bisa mati. Nah, boleh dah minta saat itu. Ya, untuk mempertahankan kehidupan. Tapi setelah itu besok harus kerja. Jangan terus minta-minta. Ya, seperti itu. Wa man sa'ala min ghairi faqrin, siapa-siapa yang mengemis tanpa ada kebutuhan dan kepakiran, maka annama yakulul jamro, sama aja dia makan bara api. Tuh, ada enggak yang berani makan bara api? Enggak ada. Lah bara api panas. Ya, dimakan ya habis. Ya, mulutnya, lidahnya terbakar semuanya. Tuh orang yang minta-minta begitu, seperti dimakan bara api. Makanya orang kalau tahu nih hadis-hadis seperti ini dia nggak berani ngemis, dia nggak berani. Tapi banyak orang yang jadikan ngemis itu sebagai apa? Mata pencarian. Bahkan punya bos, ada bosnya, sistemnya tiap hari apa? Setoran. Tuh pakaiannya compang-camping, ternyata boleh apa? Boleh sewa. Tuh ada sewaannya, disewa itu. Nah kalau yang begini parah dah ini. Ya mudah-mudahan gak ada yang begini. Ya, jadi kalau seandainya ada ini parah. Apalagi di bulan suci Ramadan kesempatan orang ngemis. Ya kalau bulan Ramadan itu di setiap tempat ada tuh yang ngemis banyak begitu. Kalau memang itu jadikan kesempatan buat dia, ya itu sama aja hasil dari ngemisnya seperti dia makan bara api. Kata siapa? Kata Rasulullah. Ini hadisnya nih. Ya siapa-siapa yang mengemis, meminta-minta tanpa ada ya kebutuhan yang mendesak, ya sama aja seperti dia makan bara api. Wa mal'unun, dan dilaknat man sa'ala biwajhillah, orang yang ngemis ya karena minta ya dengan bersumpah nama Allah. Wa mal'unun man mana'ahu, dan dilaknat juga orang yang menghalang-halanginya. Malam yas'al amran qabihan, selama dia tidak mengemis minta sesuatu yang jelek. Ada orang ya minta-minta dengan bilang wallahi, demi Allah, itu nggak boleh. Nah kalau ada orang udah ngemis pakai wallahi demi Allah, kita nih kagak ngasih, kita juga dosa, nggak boleh. Paham gak nih Bapak Saudara? Ada orang ngemis, wallahi demi Allah saya kagak punya duit, demi Allah anak saya lagi pada sakit, dimintanya begitu, itu nggak boleh tuh. Yang minta nggak boleh, ngemis, dilaknat. Nah sekarang kita yang dengar kagak ngasih, kita dilaknat juga. Iya, berarti kita wajib ngasih. Jadi kalau ada orang assalamualaikum Pak Haji, ya Bapak Ibu, ya mohon maaf, ya wallahi demi Allah anak saya lagi sakit, saya lagi butuh uang, gitu. Nah kita nih yang dimintain begitu, tolong kasih. Berapapun yang kita punya kasih dah. Kita punya uang 5.000 kasih 5.000, punya uang 10.000 kasih 10.000. Yang penting jangan gak dikasih. Ya kalau kita nggak kasih juga, nanti kita dilaknat juga sama Allah. Udah atas nama Allah kita kagak ngasih, dia yang minta nggak boleh. Nah kita yang nggak ngasih nggak boleh juga. Walaupun dia bohong itu urusan dia. Ya urusan dia. Ternyata anaknya kagak sakit. Ya cuma dibilang begitu, wallahi demi Allah anak saya lagi sakit, perlu uang. Ya perlu berapa? 50.000. Kita punya uang 50.000, kasih. Ya karena dia udah mengatasnamakan Allah wallahi. Kalau kita nggak kasih, kita nanti akan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita nggak punya duit. Itu terjadi pada Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada cerita Nabiullah Khidir alaihissalam pernah begitu. Ada orang ngemis sama dia pakai nama Allah, wallahi demi Allah. Akhirnya Nabiullah Khidir kagak berani tidak memberikan. Pada saat itu Nabi Khidir nggak punya apa-apaan. Duit nggak punya, makanan nggak punya. Ya, yang ada dirinya doang. Akhirnya dia pergi ke pasar, dirinya dijual sama orang kaya yang pemilik toko di pasar tersebut. Wahai bapak tuan,
tolong nih jual diri saya ya jadikan saya budak. Ya, saya akan kerja di sini. Nah, uangnya berikan ke pengemis tersebut. Tuh sampai begitu. Uangnya akhirnya berikan ke pengemis. Lalu Nabiullah Khidir menjadi budak saat itu. Lalu setelah jadi budak, sama tuannya kagak disuruh kerja, nggak disuruh ngapain. Kenapa? Karena tuannya lihat, ya ini orang udah tua. Ya, disuruh ngapain udah kagak kuat ngapa-ngapa. Ya. Nah, dilihat anak buahnya ada yang ngangkatin batu gede-gede. Itu batu besar-besar diangkat, ya ada yang 7 orang, ada yang 5 orang, ya nggak bisa diangkat dengan 1 orang karena begitu beratnya dan besarnya batu-batu tadi. Ya ketika diangkat berlima, 7, ya. Lalu sama Nabiullah Khidir iseng-iseng, yang lain lagi pada istirahat, ya Nabiullah Khidir angkat pakai telunjuknya doang diginiin. Pindah, tuh batu besar tuh gitu, pindah. Selesai kerjaan dalam waktu singkat setelah istirahat, ya tuannya bilang, ini batu-batu yang besar ini udah dipindahin semua, udah selesai. Siapa yang mengerjakannya? Ya ternyata Nabiullah Khidir. Dia nggak tahu itu Nabiullah Khidir, orang tua itu. Akhirnya cerita. Ya dia nggak tahu bahwa itu Nabiullah Khidir. Akhirnya tuannya mohon maaf dan dimerdekakan kembali. Jadi Nabiullah Khidir begitu. Kenapa Nabiullah Khidir berani begitu? Ya karena orang tadi minta ngemis dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak punya apa-apa. Akhirnya dijual dirinya. Nah uangnya langsung diberikan kepada pengemis tersebut. Tuh makanya pantangan. Orang jangan suka bilang wallahi demi Allah kalau minta. Sebab berat hukumnya. Ya orang yang diminta kalau kagak ngasih dosa juga. Tuh begitu. Makanya Bapak nggak usah pakai wallahi dah. Udah ntar saya kasih aja. Begitu aja dah. Ya kalau wallahi demi Allah, wah repot dah nih. Ya ngemis kalau udah begini nih repot dah. Ya kita kalau kita kagak kasih dosa kita. Nah, seperti itu. Nah ini hadisnya nih. Wa mal'unun man sala biwajhillah wa mal'unun man mana'ahu. Ya bagi orang yang tidak mau memberikan juga dilaknat. Ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama tidak minta hal-hal yang jelek. Kalau minta yang jelek itu kita nggak kasih kagak dosa. Tapi kalau selama permintaannya baik menurut syariat itu tidak bertentangan, nah itu kita berikan. Itu begitu Bapak Saudara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirud dhahika, janganlah kamu memperbanyak tertawa. Jadi kata Nabi, dalam hidup ini jangan banyak ketawanya. Ketawa boleh tapi jangan banyak-banyak. Ya, ada orang ya hidupnya ketawa mulu, nggak boleh. Ya. La tuksirud dhahik. Nah, itu begitu. Hadis nih, Bapak Saudara. Jangan memperbanyak tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Fa inna kasratad dhahiki, karena banyak tertawa terbahak-bahak tumitul qalba, itu nanti menyebabkan hatinya jadi mati. Hatinya jadi mati. Tuh. Kalau senyum boleh, atabassum sodakoh kata Nabi. Senyum itu sodakoh. Tapi kalau tertawa terbahak-bahak, ya apalagi berlebihan, itu bisa mematikan hati kita. Wa tazhabu binuril wajhi, dan bisa menghilangkan cahaya yang ada di mukanya. Wibawanya pun hilang. Makanya para pelawak nggak ada wibawanya para pelawak. Lihat dah. Ya, di mana aja kalau kumpul pelawak ya dikecengin mulu udah. Ya. Kenapa? Karena memang begitu. Ya. Jadi dia ya tertawa-tawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Ya bahkan bisa menghilangkan cahaya yang ada di wajahnya. Rasa wibawanya dicopot sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita manggil penceramah yang kerjaannya tukang ngelawak doang, ya kagak ada artinya sama sekali. Sama aja kita nih mati hati kita semuanya. Nggak ada wibawanya. Di masjid tertawa terbahak-bahak. Masya Allah. Udah nggak ada wibawanya sama sekali. Islam begitu. Aduh hancur. Ya. Jadi jangan Bapak Saudara. Kadang-kadang kita nyari mubalik ya pelawak. Ya. Ya bukan ada lucunya lagi, emang dari awal sampai akhir lucu. Ya namanya pelawak. Nah begitu. Kalau lucu boleh, cuma sebagai bumbu aja. Ya nggak apa-apa kalau kita senyum, kan boleh senyum ya.
Tapi ini isinya ngelawak terus dari awal sampai akhir. Yang ada gimana ceramahnya? Lucu. Nah, isinya lucu. Ya, masa ceramah isinya lucu? Nah, ini tumitul qalba, hati jadi mati dan menghilangkan cahaya yang ada di muka. Wibawa kan berarti nggak ada wibawanya. Ya, orang kalau udah nggak ada wibawanya, masya Allah, nggak enak. Udah nggak dihargai sama sekali. Nah seperti itu. Jadi Nabi ngajarinya boleh tertawa, senyum, ya banyak-banyak terbahak-bahak itu udah tidak dibolehkan. Ini hadisnya Bapak Saudara. Wala tuksirul kalama bighairi dzikrillah, dan jangan kamu memperbanyak pembicaraan tanpa zikir kepada Allah. Jadi kita banyak ngobrol tapi di situ nggak ada zikir sama sekali. Jangan, nggak ada artinya, sama aja itu tempat bangkai. Makanya kita kalau kumpul minimal zikir, baca salawat, sehingga kumpulnya kita insya Allah penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita ngobrol lama-lama tanpa ada zikir, ingat sama Allah, nah itu sama aja kita kumpul di tempat sama kaljibah, seperti bangkai. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah, maka ngobrol banyak-banyak bicara tanpa zikir kepada Allah, tuqassil qalba, itu akan membuat hati jadi keras. Hatinya jadi qaswah, hatinya jadi keras. Wal qalbul qasi, sementara hati yang keras itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jadi hati yang keras membuat orang itu jauh dari Allah. Ini kira-kira hati kita kosong atau enggak? Tuh begitu. Jadi kalau kita selalu ngobrol-ngobrol, tapi di dalam obrolannya enggak ada yang memerintahkan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka obrolan tersebut membuat hati orang tadi menjadi koswah, menjadi keras. Nah kalau hati yang udah keras, berarti orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih banyak-banyak zikir Bapak Saudara. Selalu ingat sama Allah. Kalau kita banyak zikir, ingat sama Allah, nanti hati kita enggak akan keras. Ya, sebab hati cuma ada dua. Ada qaswah, ada riqqah. Kalau qaswatul qulub ini enggak bagus. Nah, kita usahakan punya riqqatul qulub. Hatinya lembut. Sering ingat sama Allah, zikir kepada Allah, dan mudah-mudahan orang yang hatinya lunak itu dekat dengan Allah. Tapi orang yang hatinya keras jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saya kira sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Monggo silakan yang mau tanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mau tanya. Terkadang kita punya kerabat sohib gitu, katakanlah mau minjam uang dengan alasan punya kebutuhan, belum bayar ini, sedang tidak bekerja. Sementara kita tahu dia di rumahnya punya perabotan, punya motor, punya mobil gitu kan, dan dia nggak mau gitu kan mengupayakan dengan harta yang dia miliki untuk menjadikan uang, tapi lebih memilih untuk meminjam gitu. Nah kita gimana Pak Ustaz? Baik. Begini Bapak Saudara, meminjam sama meminta beda ya. Gitu. Kalau meminta, mengemis itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau meminjam itu mulia, nggak apa-apa. Karena nanti dia mau bayar. Gitu. Yang penting dia harus bayar. Gitu. Kalau kita memberikan orang lagi butuh minjem, itu pahalanya gede. Gitu, pahalanya gede. Cuma tetap harus ada suratnya, ada kwitansinya. Mohon maaf, Bapak mau minjem berapa? 1 juta. Kemudian kita punya, silahkan berikan, buat kwitansi. Terus nanti bayarnya tanggal berapa? Harus ditulis di situ. Tanggal berapa harus bayar? Oh 1 minggu nanti saya bayar. Tulis di situ. 1 bulan jelas.
Ya. Nah, nanti pada saat jatuh tempo kita nih yang ngutang wajib bayar. Kalau enggak boleh kita ya nagih. Nah, seperti itu. Kalau kita punya uang, kemudian pada saat jatuh tempo kagak bayar utang, hukumnya dosa. Itu kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar utang dah waktunya, dia padahal punya uang yang seperti tadi, dia ada mobil, ada motor, mestinya itu dijual. Karena dia sekarang punya tanggungan bayar utang. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau dia kagak mau bayar, jadi ya dosa. Karena dia punya kemampuan, duit nggak punya, tapi motor ada, mobil ada. Nah, mestinya ya tolong, mungkin motornya dijual atau mobilnya. Kenapa? Karena harus bayar utang. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau seseorang berhutang, itu kalau kita punya berikan dan kita pahalanya besar. Tapi nggak boleh ngasih bunga. Yang namanya orang utang harus bantu. Ya, ada orang ngutang 1 juta, nanti bayarnya ya 1 juta juga. Ada orang ngutangnya 10 juta, bayarnya 10 juta. Jangan bilang, gampang kalau kamu mau minjem sama saya silakan. Ya, berapa? 10 juta. Tapi ingat, 1 bulannya bunganya 10%, 2,5%, 5%. Itu bunga tersebut haram. Karena kita ya memberikan pinjaman dasarnya ta'awanu alal birri wat taqwa. Cuma menolong, membantu. Kebetulan saudara kita, teman kita lagi susah. Ya, mau jual mobil mungkin disayang sehingga dia mau minjem dulu. Tapi dengan harapan 1 bulan lagi dia mungkin ada uang. Nah, begitu. Nah, silahkan, nggak apa-apa. Ya, kita kasih tuh pinjaman. Tapi syaratnya ada kwitansi. Kata Allah tuh paktubuh. Ya, suruh tulis, ada kwitansinya. Sehingga nanti ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh, bapak utang, nih udah jatuh tempo. Nah, kita boleh nagih, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau bayar. Nah, seperti itu. Nah, ini hukumnya. Jadi kalau kita memberikan utang kepada orang lain, kita juga dapat pahala. Nah, seperti itu. Kalau ngemis beda, nggak boleh. Ya, tapi kalau ngutang nggak apa-apa. Tapi dengan ya punya tanggung jawab. Kalau ada orang utang, ya kata orang tadi, Ustadz di ngutang doang, bayarnya kagak pernah. Nah, ngutang yang kedua jangan kasih udah. Ya, sebab apa? Sebab ngutang doang, bayarnya kagak. Ya, kan ada orang kalau ngutang tuh, masya Allah, ya demen, tinggal bayar, dilupa mulu. Akhirnya nanti jadi putus silaturahim. Ya, akhirnya gara-gara malu, kata momen, ya Allah, gue punya utang sama dia, ya belum bayar. Akhirnya yang mestinya mau jalan sini belok, nggak jadi jalan sini, balik lagi. Nah, begitu. Gara-gara dia punya kewajiban bayar utang tapi kagak mau bayar. Seperti itu ya. Ya. Silakan. Pada biasanya kalau udah ngobrol 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya, itu ngomongnya baik-baik, lama-lama jadi ngomongnya enggak bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada hadis dibacakan sama Kiai, lantas sama hadis Qaumin, ditaruhin benda itu yang siapa? Ditaruhin benda yang sangat panas di kupingnya itu yang siapa? Iya. Baik. Jadi kita begini, Bapak Saudara, kalau ngobrol, emang kadang-kadang kalau orang ngomong itu ada aja bumbunya. Tadinya baik, akhirnya isinya ghibah. Nah, tolong di stop, tolong di-cut. Mohon maaf, kita jangan ghibah nih. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai pada saat kita ngobrol, namun isi obrolannya itu ghibah. Ya, jadi nanti dosa kita. Nah, makanya kita punya kewajiban mengkat, memotong. Jangan ngobrolin masalah ini, kita ngobrol yang lain aja yang baik-baik. Nah, seperti itu. Ya, biasanya orang kalau ngobrol udah diawali dengan zikir yang begitu, ya insya Allah enggak. Ya, makanya awali dengan zikir. Ya, jadi obrolan itu insya Allah ya bersih, tidak ada ghibah, tidak ada namimah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, nguping tadi. Kalau kita nguping, ya berarti yang disiramin ter panas itu siapa yang nguping? Yang nguping itu. Ya, begitu nih omongan saya rahasia. Ya tiba-tiba ada orang dengerin. Ya dengerin aja. Nguping. Kalau saya tahu, saya marah tuh. Nggak suka. Nah, itu orang yang nguping itu nanti di hari kiamat akan
ya disiramkan ter panas yang terbuat dari api neraka. Jadi orang yang nguping yang disiramin ya benda yang panas tadi itu seperti itu. Ya silakan. Ini pertanyaan sebenarnya aku jangan menangkalnya. Ini saya lihat itu di Jakarta, di kota-kota besar, dia mencari pekerjaan dengan jadi tukang parkir, tapi ATM-nya di sini, dia tukang parkirnya di sini. Jadi usaha orang bisa diganggu. Misalnya orang ada jual mie goreng atau mie segala macam, motornya udah kelihatan atau mobilnya udah kelihatan, dia masih jadi tukang parkir. Apa bedanya tukang parkir sama orang minta-minta? Yang kedua itu saya tambahkan, dia udah bekerja, dapat gaji menjadi keamanan, tapi dia masih minta uang. Tapi kalau dia tidak minta, tidak dikasih, dia akan menjadikan ghibah. Saya tidak akan lagi melayani dia. Iya. Baik. Memang inilah persoalan hidup ya, persoalan hidup ya. Kalau kita lihat aturan mainnya, ya itu jelas. Kalau kita meminta-minta kepada orang lain yang akhirnya ya ini orang lain merasa terpaksa, tidak ada redo, tidak suka, itu tetap nggak boleh. Ngasih, tapi ngasihnya tuh sambil dumel. Nah, ini orang udah dapat gaji juga, tapi masih minta-minta juga. Nah itu tetap nggak boleh kita nerimanya, nggak halal. Kecuali ada orang tukang parkir, ya karena memang dia baik banget, kita tuh simpati sama dia, sehingga akhirnya sebenarnya kita udah bayar tadi di depan, cuma kita kasihan aja, kita pengen ngasih. Nah kalau ini kita ngasih, ya itu boleh terima, rizkun minallah. Tapi yang kagak boleh minta, gara-gara kita minta kan bisa membuat orang kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka, kan begitu, nggak boleh. Sama tuh tukang-tukang parkir yang model-model, ya kadang-kadang ya kita baru parkir udah print. Nah begitu. Itu kalau memang resmi ya silahkan. Ya tapi kalau kagak resmi sama aja dia ngambil uang yang tidak halal. Nah seperti itu. Makanya disinilah yang namanya kota Jakarta, kota metropolitan atau kota-kota besar lainnya itu bagaimana keimanan kita. Ya, jadi ini terletaknya di kita semuanya. Ya, ada orang yang mencari uang dengan cara-cara bagaimana aja. Ya, dengan periwitan kadang-kadang jadi uang nih. Ya, motor dikit-dikit prit. Nah, seperti itu. Ya, padahal kadang-kadang di satu pasar udah bebas parkir, ya tetap aja ya ada tukang parkirnya. Nah begitu, minta lagi, apalagi kadang-kadang kalau kita nggak kasih ya besok kita dicuekin aja ya begitu, atau mungkin kendaraan kita jadi nggak aman dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak boleh ya, tetap cara-cara seperti itu tidak dibolehkan ya. Makanya kita minta ya satu, rezeki yang halal yang berkah, caranya dah yang benar ya, yang tidak membuat orang ngasihnya itu marah ya atau nggak suka. Kan ada orang ngasih tapi nggak demen ya, ngasih sih cuma dalam hati wah kalau nggak dikasih dia ntar marah. Nah kan begitu ya, ini jelas nggak benar, ini nggak halal ya apa yang diberikan tersebut. Kalau yang tukang-tukang parkir di perapatan itu kalau memang kita lihat oh ini dia perlu dapat bantuan, kita bantu aja tapi dengan ikhlas, insya Allah halal buat dia. Tapi kalau kita tahu ini buat mabok buat apa, jangan kita kasih. Ya ini gara-gara uang yang kita kasih nih ke parkir yang tadi digunain buat mabok, udah besok jangan kasih. Kalau kita kasih lagi sama aja kita membantu dia berbuat dosa maksiat. Tapi kalau kita tahu oh ini buat nafkah anak keluarganya, tapi dia memang baik ya membantu orang ya markirin dari kanan kiri dan lain sebagainya. Nah kalau ini memang ada manfaatnya kita kasih aja apa-apa. Insya Allah rezeki yang diberikan halal ya kalau memang ya ar-ridho ya kita memberikannya penuh dengan keredoan ya, bukan ada rasa keterpaksaan seperti itu. Jadi memang perlu kenyamanan
Ya, tapi di kota Jakarta atau di kota-kota besar itu untuk hidup nyaman itu udah susah sekarang. Ya. Nah, seperti itu. Repot. Ya, kadang-kadang kita mau kencing aja udah 2.000, ya. Nah, begitu. Kencing 2.000. Padahal di situ ya misalnya di Pertamina, kan memang udah dibuatkan semestinya. Itu Pertamina udah membuatkan ada toilet. Mestinya nggak boleh bayar. Tapi tetap aja ada yang jagain. Kalau kita kagak bayar ditagih, Pak, uangnya belum. Nah, begitu. Ya, jadi itulah apa aja diuangkan sekarang. Ya, apa saja diuangkan. Ya, itu kalau ada 2.000 kalau satu hari ya orangnya 500 orang udah berapa? Nah, seperti itu. Dulu banyak uang-uang yang model begitu. Nah, kita berharap jangan yang model-model begitu yang kita ambil. Ya, karena itu ya masih ya termasuk hal-hal yang tidak ya diyakini kehalalannya, seperti itu. Cukup ya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi karimna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dengan Ya. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta